apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Rahma Aulia Nurholis. Saya biasa dipanggil Aulia dari S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pembelajaran atau proses-proses pembelajaran dan isu pembelajaran yang selalu kita temui dan bagaimana sih solusinya dengan teori-teori psikologi anak. Nah, gimana nih teman-teman pengalaman teman-teman ketika teman-teman mengajar di kelas? Pasti banyak banget ya permasalahan-permasalahan yang memang itu ada di kelas. Tapi jangan takut, semua permasalahan itu akan kita lalui dan pasti ada solusinya. Jangan pernah menyerah untuk mendidik anak bangsa. Ya, perubahan-perubahan ini tidaklah kita hindari, tetapi harus juga para pendidik menerapkan di dalam proses pembelajarannya dengan kualitas-kualitas pembelajaran yang ada. Bagaimana sih sekarang AIA, ada VR, ER, dan yang lainnya itu sudah merambah ke dunia pendidikan. Lalu update guru itu sangat diperlukan sekali. Tidak hanya pembelajaran yang monoton, tetapi juga pembelajaran yang prosesnya itu dengan student center. Gimana sih pembelajaran yang student center? Ya, student center berarti pembelajaran itu berpihak kepada siswa dan siswa yang mengetahui seluruh pembelajarannya, tetapi tidak serta-merta guru lepas ya. Nah, di sana siswa yang mengkolaborasikan, menganalisis, mengetahui unsur-unsur pembelajarannya. Oke kawan, yang pertama kita akan membahas mengenai kompetensi guru. Ya, pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui proses pembelajaran di sekolah. Ya, dunia pendidikan kali ini disibukkan dengan perkembangan teknologi yang semakin melejit, di mana dari 4.0 hingga saat ini bertumbuhlah revolusi industri 5.0. Dan di mana posisi guru ya haruskah hilang dan berganti menjadi teknologi yang menggantikan? Tentu tidak kawan. Ya, jika kita berpikir seperti itu, maka telah salah kita dalam Oke kawan guru, maka kolaborasi teknologi di dalam sebuah pembelajaran tidak salah untuk dilaksanakan. Seperti pemikiran filsuf Prancis Descartes mengatakan bahwa cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Ini sangat erat kaitannya dengan penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, maka peningkatan kualitas guru di dalam kompetensi guru itu harus di-upgrade. Bagaimana kita harus mengkolaborasikan antara teknologi dan pembelajaran dalam satu kolaborasi. Nah, bagaimana sih siswa dapat memiliki 4C? Apa sih 4C? Nanti kita bahas selanjutnya. 4C ini harus ada pada diri siswa pada masa revolusi industri 5.0. Nah, Lev Godsky dalam teori pembelajaran konstruktivisme mengatakan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi bentuk diri kita sendiri. Jadi 4C memang diperlukan dalam proses pembelajaran revolusi 5.0 dan ini merupakan harus di-upgrade kompetensi guru mengenai bagaimana pengelolaan 4C, apa itu 4C, dan yang lain.
Nah, apa sih 4C itu dalam revolusi industri 5.0? Ya, meskipun 4C ini memang keterampilan yang ada pada abad 21 ya. Jadi itu ada 4.0, tapi ini dikolaborasikan untuk bagaimana agar peserta didik dapat menerapkan 4C di dalam RI 5.0. Yang pertama adalah critical thinking, collaboration, creativity, and communication. Nah, dalam keterampilan yang 4C tadi, maka peran guru adalah sebagai fasilitator. Guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tapi siswa sendiri yang akan mengkonstruksi gagasan-gagasannya dan menggali pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, peran 4C atau pembelajaran di abad revolusi industri 5.0 ini sangat penting dengan kolaborasi antara teori konstruktivisme dalam psikologi pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori konstruktivisme dalam pembelajaran untuk mempersiapkan kepada pembelajaran revolusi industri 5.0. Yang pertama adalah mempersiapkan siswa untuk lingkungan 5.0. Konstruktivisme membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Yang semuanya ini sangat penting dalam lingkungan revolusi industri 5.0 yang menekankan kecerdasan buatan, teknologi, dan interkoneksi. Yang kedua adalah pendidikan berpusat pada siswa. Ya, pendidikan konstruktivisme ini memberikan fokus pada siswa sebagai pembelajar yang aktif, yang membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Nah, hal ini sejalan dengan pendekatan pendidikan yang berfokus pada siswa atau berpusat pada siswa yang merupakan karakteristik utama dalam pembelajaran revolusi 5.0. Oke, yang ketiga adalah pengembangan keterampilan kolaboratif, di mana konstruktivisme ini mendorong kolaborasi dan kerja tim. Keterampilan ini penting dalam lingkungan kerja pada penerapan revolusi 5.0 yang sering melibatkan kolaborasi antara manusia dan teknologi, serta kerja tim antar profesi dan antar budaya. Jadi, ini sangat cocok untuk diterapkan pada pembelajaran di revolusi industri 5.0. Yang keempat adalah stimulasi kreativitas dan inovasi. Ya, pemikiran kreatif dan inovatif merupakan unsur kunci dalam era 5.0. Pada teori konstruktivisme ini memberikan ruang yang paling banyak bagi siswa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatif mereka melalui eksplorasi, diskusi, dan pembangunan pengetahuan secara kolaboratif. Nah, yang kelima adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Pendekatan konstruktivis ini mendukung penggunaan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran dalam era revolusi 5.0, di mana teknologi mendominasi. Jadi guru perlu meningkatkan atau mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pengajaran pada proses pembelajaran. Dulu pada masa COVID-19 ya, kita sangat didekatkan dengan teknologi secara mendadak. Tapi saat ini pendidikan sudah kembali berkolaborasi teknologi sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, yang kelima adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran.
Pendekatan konstruktivis ini mendukung penggunaan teknologi ya yang dapat pengembangan kemampuan metakognisi. Jadi agar potensi guru tentang bagaimana pembelajaran konstruktivisme itu memang sangat penting sekali, di mana konstruktivisme ini mendorong siswa untuk memahami proses belajar mereka sendiri. Nah, kemampuan metakognisi ini atau pemahaman tentang cara seorang belajar dan memecahkan masalah menjadi semakin penting untuk menghadapi tantangan-tantangan dan perubahan yang cepat di era ini. Nah, yang ketujuh yaitu mendorong pembelajaran seumur hidup. Jadi pada teori konstruktivisme tidak hanya pembelajaran itu ada pada bangku sekolah saja, pada bangku kelas atau pembelajaran di sekolah dasar aja, tapi konstruktivisme ini membantu siswa untuk mengembangkan sikap pembelajaran mereka seumur hidup yang sesuai dengan kebutuhan untuk terus belajar dan beradaptasi di era revolusi industri 4.0. Jadi pada teori konstruktivisme ini, para kawan guru kita mengajarkan siswa berbagai skill, di mana mereka akan melalui fase demi fase untuk mengerti bagaimana sih sebenarnya pembelajaran seumur hidup. Jadi mereka dapat merefleksikan atau mengimplementasikan kelak ketika mereka sudah kira-kira ternyata aku udah mempelajari ini dari sekolah dasar nih, ternyata sangat bermanfaat banget kayak gitu. Nah, oke. Jadi jangan pernah menyerah, karena ketika membangun rasa ingin tahu atau curiosity dalam diri pendidik atau diri siswa itu sangat penting sekali untuk apa? Di tahun 2030 kelak atau bahkan di tahun 2028 besok pasti kita akan penting banget nih kita mencetak siswa kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan critical thinking yang tinggi dan juga inovasi yang tinggi juga.